Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada halaqah yang ke-10 dari Babul Adab dari Kitabul Jami' dalam Kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallimu as-saghiru 'alal kabir, wal maru 'alal qa'id, wal qalil 'alal katsir." Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang lebih tua, yang berjalan hendaknya memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waraqibu 'alal mashi", yaitu yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada yang berjalan. Hadis ini memberikan penjelasan tentang perkara yang sunnah tatkala bertemu dua orang muslim atau sekelompok muslim dengan sekelompok yang lainnya. Begitu indah Islam mengajarkan yang satu memberi salam kepada yang lainnya. Kan di antara sunnah adalah afsyus salam, menebarkan salam. Ya, karena menebarkan salam akan menumbuhkan kedekatan ukhuwah Islamiyah dan menambahkan keimanan di antara kaum muslimin. Di antara adab-adab dalam memberi salam, Rasulullah SAW mengajarkan 4 adab. Yang pertama, kalau bertemu antara yang muda dengan yang tua, maka yang muda hendaknya yang dahulu memberi salam. Ya. Dan ini menunjukkan akan penghormatan kepada yang tua. Yang muda hendaknya menghormati yang tua. Dan yang tua tentunya harus sayang kepada yang muda. Yang kedua, wal mar 'alal qa'id. Orang yang berjalan, yang sedang lewat, hendaknya dia beri salam kepada yang duduk. Ini mengajarkan kesopanan. Yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Kemudian yang ketiga, wal qalil 'alal katsir. Yang jumlahnya sedikit, tatkala bertemu dengan jumlah yang banyak, maka yang jumlahnya sedikit menghormati yang jumlahnya banyak dengan mendahului memberi salam kepada mereka. Kemudian yang keempat, waraqibu 'alal mashi, yang naik kendaraan hendaknya beri salam kepada yang sedang berjalan. Ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa demikian? Karena orang yang naik kendaraan, maka seakan-akan ada suatu rasa yang tinggi dalam hatinya, entah karena kendaraan yang mewah bisa jadi, ya. Sementara yang berjalan kaki tidak diberi nikmat oleh Allah memiliki kendaraan. Maka kata para ulama, di antara bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemudahan adanya tunggangan atau kendaraan, maka hendaknya dia tawadhu, kemudian dia beri salam kepada orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah berupa kendaraan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua dijelaskan oleh para ulama hukumnya sunnah. Artinya boleh yang besar dahulu memberi salam kepada yang kecil, boleh yang sedang duduk memberi salam kepada yang berjalan, boleh yang jumlahnya lebih banyak memberi salam kepada jumlahnya yang lebih sedikit, boleh yang sedang berjalan memberi salam kepada yang naik kendaraan. Namun sunnahnya adalah sebaliknya. Jadi ini adalah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Terkadang yang lebih tua memberi salam kepada yang kecil dalam rangka untuk agar membuat dirinya tawadhu dan dalam rangka untuk mengajarkan anak-anak kecil agar menghidupkan sunnah memberi salam. Sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan sunnah memberi salam. Kita mulai memberi salam kepada anak-anak kecil. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala gilman fasallama alaihim. Rasulullah SAW melewati anak-anak dan Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka. Ini mengajarkan agar anak-anak menjawab salam, ya, bahwasanya agar sunnah memberi salam hidup, dan ini untuk mengajarkan tawadhu kepada kita yang dahulu, meskipun dia masih kecil, meskipun lebih muda, kita menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka, kita yang dahulu memberi salam, sehingga menunjukkan tawadhu yang ada pada diri kita. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada adab salam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.